Yay, 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 yay. It's been a long time. Itu lagu awal-awal kalau lagi tahun lalu IG Live ya. Yay, yay, yay. Itu lagu apa sih gitu ya. Itu adalah lagu yang saya sering nyanyikan buat cucu-cucu saya. Cucu-cucu saya kalau dengar lagu itu, wah, akung gitu ya. Jadi dan sampai hari ini jadi lagu kesukaan ya. Yay 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 yay. Oke. Hari ini saya akan uh, sharing bersama dengan teman-teman bareng oke, please Pak Agus. Oke, Pak Agus. Pak Agus. Malam, Konton. Ya, selamat malam. Apa kabar Medan? Hujan? Ini baru mulai. Gerimis, masih gerimis. Masih gerimis ya. Ya, Jakarta belum, Jakarta belum. Mungkin Pak Agus bisa bantu juga kasih tahu ke yang lain. Takutnya Iya ya. mereka Mereka, nggak ngelihat. Kadang-kadang ditanya mentornya juga nggak muncul. Harus oke, ngelihat. Ya, siap oke. Konton. Saya hubungi teman-teman dulu. Ya, oke. Indo Jerman. Yes, apa kabar? Ya, Bapak Ibu, eh, seperti biasa kali ini tanya mentor kita akan eh, apa ya namanya? Sharing bareng-bareng berempat. Karena berempat, saya perlu menggunakan akun saya supaya bisa berempat. Yes. Apa sih hari ini topiknya? Hari ini topiknya adalah income, mengenai income. Active income atau passive income. Yes. Dapur nyonyain, bagaimana nyonya? Bagaimana nyonya? Ini bukan nyonya mamah nih, ini nyonyanya istri nih. Sudah pulang, salam. Yes, Pak Michael, apa kabar? Oke. Hari ini kita akan sharing bagaimana mendapatkan passive income dan bagaimana mendapatkan active income. Apa itu active dan passive income? Bagaimana caranya? Dua-duanya mempunyai cara yang berbeda, dua-duanya mempunyai cara yang sama. Nah, inilah yang menariknya. Bagaimana passive dan active income. Semua orang cerita tentang kalau income maunya semua adalah passive income. Tetapi banyak sekali orang yang tidak sadar justru terjebak dengan active income. Mereka maunya pasif tetapi tidak melakukan hal-hal yang perlu dilakukan sebagai untuk mencapai passive income. Fokusnya terlalu kepada aktif ya. Nah, inilah yang sebenarnya yang kita mau sharingkan hari ini. Yes. Apa kabar Pak David? Dapur nyonyain. Bagaimana nyonya sudah mendarat? Apa yang pertama kali nyonya cari? Makanan apa? Pengennya nyonya udah lama banget nih. Pasti banyak yang dikangenin. Yes. Kita sambil menunggu tanya mentor, juga ada Bu Yuli, Atomi, dan juga ada satu lagi saya lupa. Oke, yes. Cicinkin, apa kabar? Packing Duck Lovers. Malam semua malam. Yes, it's me, Babau. Ini ada Bunda Yati, sudah pesan martabak telur. Wow, keren. Martabak telurnya eh,
telur bebek apa telur ayam ya. Ubah fokus kepada hal-hal yang menghasilkan passive income. Yes, setuju. Dan itu perlu satu usaha, perlu satu terobosan untuk bisa mendapatkan yang namanya passive income. Passive income tidak bisa serta-merta bisa saja dilakukan, bisa terjadi. No, harus ada usaha yang berbeda untuk mendapatkan yang namanya passive income. Active income adalah lebih mudah karena kita jualan langsung, kita hard selling, kita bisa jualan, kita bisa jalan. Yes, Bu Juli, Tommy, yes. Kita ajak dulu ya satu-satu ya. Oke. Tadi Pak Agus sudah masuk, terus keluar lagi. Karena saya minta tolong untuk bisa bantu. Yes. Ya, Halo kok. halo, apa kabar? Katanya takut telat katanya. Tadi udah cepet ya selesainya ya. Iya, langsung dicepet-cepetin kok. Masih ada tanya, aku bilang aku mau ada live Instagram. Jadi suruh udah cepetan juga. Iya, oke. Sambil kita nunggu, tadi ada tanya mentor juga sama Pak Agus. Saya lupa satu lagi siapa ya kita. Si ini Kok saya lupa sih? Saya nggak berani ngeliat gitu ya karena siapa namanya? Yuli atau siapa ya, sebentar deh saya. Ya, kalau saya ngeliat saya bisa keputus gitu ya. Sebentar. Ada yang ingat siapa? Pak David, Pak Cicinkin, yang satu lagi siapa ya? Ibu. Bisa. Nah, ini Bu Iya, pada Yuni. bingung. Bu Yuni. Iya. Yuni Mondi. Yuni Mondi, ya Yuni Mondi, tapi belum datang. Iya, tadi saya juga nyari-nyari, ditanya mentor kok nggak live gitu. Iya, nah itu keluar tadi, Pak Agusnya keluar soalnya, nggak tahu kenapa. Iya, oke. Bu, kita lagi tanya mentor sudah ada, bentar. Yes, oke. Nah, Halo. oke, tinggal satu Halo, ya Bu Sis Yuni Julia. ya. Tinggal satu ini Bu Yuni. lagi dicari Bu Yuninya nih. Mudah-mudahan bentar lagi bisa bergabung. Kita ngobrol dulu ya. Saya mungkin mau mulai dengan yang namanya apa bedanya passive income, active income, dan passive income. Active income adalah apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan, kita mendapatkan sesuatu, itu adalah active income. Kalau toko, kita nggak buka toko, ke tokonya tutup, kita nggak dapat, itu namanya active income gitu ya. Itu active income. Passive income adalah mau buka tokonya buka, mau tutup tetap dapat gitu ya. Kita setuju dengan definisi ininya ya. Betul Setuju ya? kok. Iya. Betul. Oke. Nah, sekarang saya mungkin minta pendapat Bu Juli, kira-kira menurut Bu Juli itu passive income sama active income mana sih yang lebih menarik? Passive income tuh kok. Kita bisa enjoy life, tapi kita enjoy life tapi income terus, money still coming. Bu Mondi, Bu Yuni Mondi udah datang tuh kok. Sudah, saya sudah invite. Iya. Nah, money coming gitu ya, money coming. Apakah semudah itu? Bu Yuni, apa kabar? Halo, apa kabar Bu Kak Yuni. Anton? Ya. Halo, selamat malam teman-teman. Maaf baru bergabung nih. Enggak, belum. Ini Belum baru mulai Jadi, ya Kak ya. saya ulangi lagi pertanyaan pertama ke Bu Yuli.
Manika, memang gampang passive income itu. Semua harus diusahakan dulu, depannya berusaha dulu, baru di belakangnya bisa mendapatkan passive income. Nggak bisa dapetin passive income dengan secara instan seperti kayak gitu. Jalanin dulu prosesnya. Proses dari Setuju, active income, lalu di akhirnya menjadi passive income. setuju. Pak Agus, Yes. monggo silakan. Kira-kira apa komentarnya tentang aktif dan passive income? Sebenarnya nanti ini kita serahkan ke, kalau passive income saya kira Sis Julia ini salah satu pakarnya, karena saya melihat bisnis dari Sis Julia itu bisa banyak menghasilkan passive income. Kalau Bu Yuni saya kira lebih ke active income ya Bu Yuni. Apakah Bu Yuni juga ada bisnis yang berupa bisa mendapatkan passive income Bu Yuni? Agak ngelek ya kayaknya internetnya. Ya. Oke. Diulangi Pak Agus. Bu Yuni, mungkin sedikit Halo, pertanyaan iya. nih. Bagus, kenapa? Atau mungkin Bu Yuni bisa jelaskan sedikit bisnis dari Bu Yuni supaya teman-teman tahu, jadi nanti kita bisa evaluasi lagi gitu. Apakah lebih bisnisnya dari Bu Yuni ini lebih bersifat mendapatkan active income atau passive income gitu Bu Yuni? Bisnis saya masih aktif income kok, jadi masih harus saya turun tangan di situ. Terus kalau saya tidak turun tangan ya tidak menghasilkan. Kecuali yang saya yang sudah berjalan itu kontrakan tuh. Nah itu ada lumayan lah, ada passive income-nya ya. Tapi itu masih konvensional ya kok kayaknya. Mungkin ada bisnis passive income yang lebih modern lagi nih kok nih. Ko Anton bisa share di sini. Oke. Mungkin sebagai awal saya akan mulai dengan kita memperkenalkan masing-masing punya bisnis gitu ya, supaya paling tidak kita ada gambaran gitu ya. Oke, ada hal yang menarik. Saya sendiri menceritakan background saya sendiri sebentar ya. Selama 40 tahun saya adalah berbisnis travel. Travel saya tentunya saya berusaha untuk dari aktif menjadi pasif ya. Antara lain saya franchise-kan. Kalau di franchise-kan mendapatkan passive income-nya, bagaimana setiap bulan kita mendapatkan royalti gitu ya. Lalu dari sana juga saya mulai melihat lagi bahwa passive income ini bisa datang juga dengan sejalan dengan waktu. Waktu itu, zaman itu berubah, cara bisnis berubah, segala macam berubah. Nah, salah satunya adalah saya memproduksi, saya mencarter pesawat, lalu setelah itu saya menyebarkan kepada reseller ya. Nah, itu juga merupakan, kalau ditanya apakah ini aktif atau pasif, ini adalah hybrid. Kalau saya mau mengadakan promosi dan lain sebagainya, itu adalah tujuannya kepada passive income. Walaupun kelihatannya saya masih mencatat pesawat dan lain sebagainya, tapi itu adalah gaya-gaya yang menurut saya sudah masuk ke passive income. Nah, yang bulan Januari, akhir Januari, saya mulai berbisnis, mulai join dengan satu perusahaan namanya Trend Internet Business, modem multi operator. Yang menarik buat saya di sini adalah saya belajar bagaimana mendapatkan, mengurus lebih banyak lagi yang namanya passive income. Tadi Bu Julia udah cerita nih, kita harus aktif dulu baru menuju ke pasif gitu ya. Oke, nah silakan Bu Julia, kira-kira perkenalkan bisnisnya seperti apa, mungkin cerita sedikit, monggo silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Julia, yang banyak teman-teman kenalnya atau Milovers, karena memang saat saya join di komunitas ini, saya kebetulan memang lagi aktifnya menggunakan namanya Instagram atau Milovers. Tapi sebenarnya yang Pak Anton, tadi Pak Agus ya bilang ya, bisnis aku yang ini memang ada passive income, ya benar. Tapi aku juga tidak menjalankan hanya bisnis ini aja, jadi aku juga menjalankan active income-nya juga. Jadi aku juga owner dari kedai kopi Molo, namanya di Bandung itu yang kopi online. Dulu sih ada coffee shop-nya, cuman semenjak corona ini
jadi ditutup. Jadi aku hanya untuk takeaway dan Grab dan Gojek, dan juga aku ada usaha makan kantin, namanya kantin. Jadi untuk masakan rumahan, kantin-kantin kayak gitu, itu juga pasif. Itu aktif tuh, pasif. Jadi sebelah-sebelahan gitu. Nanti akan aku ceritakan di belakang kenapa aku bisa bilang kantin ini aktif tuh pasif. Dan aku juga sebenarnya dulu aku importir baju bayi dan anak gitu. Dan itu kan aktif. Tapi sekarang karena corona juga jadi tidak aktif gitu. Sama, banyak banget ya. Sama aku iseng banget sama teman-teman. Aku ada buka-buka PO. Buka-buka PO itu namanya Belanja Yuk. Nah itu diawali dari keisengan kita. Dan karena diawali dari hobinya kita. Jadi ini dari pertemanan berempat. Dan kita semua hobinya tuh kuliner, kota ke kota. Dan waktu kita lagi pergi kuliner itu, kita selalu buka PO di apa yang menarik di kotanya itu. Makanya itu akhirnya terjadi PO yang Belanja Yuk ini, yang itu PO-PO-an. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi aku ada aktif dan passive income. Keren banget. Banyak banget bisnisnya. Iya, bisnis Sis Julia keren, banyak banget. Ini kita harus banyak belajar dari Sis Julia nih. Yang pasif ada, yang aktif ada. Mantap. Silakan Bu Yuni. Iya, Bu Yuni, silakan. Selamat malam teman-teman semuanya. Nama saya Heryuni, biasa dipanggil Bu Yuni. Bisnis saya cuma satu kok. Bisnis saya tuh bisnis kuliner di Mondi Dessert. Biasanya sih saya waktu itu kan masih ngajar. Nah, beberapa tahun ini sekitar 2 tahunan saya resign, fokus sama anak-anak saya yang homeschooling. Kami pelaku homeschooling tunggal. Kemudian saya ada bisnis tahunan itu bisnis kue kering. Biasanya nih pas momen-momen kayak Lebaran, ya, Natal, Imlek gitu ya, itu mulai sibuk-sibuknya gitu. Tapi kalau hari-hari biasa itu ya saya nggak terlalu sibuk gitu. Baru belajar bisnis, bergabung di sini di Vivi ini, terus sebelumnya bergabung di komunitas pahlawan. Segitu aja bisnis saya sih, belum banyak. Jadi banyak belajar sama Pak Anton nih, sama Ci Julia. Keren. Oke. Agus, silakan. Oke, saya Agus. Bisnis saya bisa dibilang semuanya pun kategorinya masih aktif income, Ko Anton. Saya di bisnis travel seperti Ko Anton, di Skysi Travel. Ada bisnis di bidang property management, walaupun memang itu bisa dibilang semi-semi passive income, karena saya tidak terjun langsung pun bisa jalan secara otomatis karena ada staff yang bisa ngurusin. Terus ini lagi bangun bisnis digital marketing bersama Bro JT Junanto Tunggal. Itu masih harus terjun langsung, jadi termasuk bisnis yang aktif income. Jadi saya kira mungkin hampir banyak sekali teman-teman yang pengusaha ya, mereka biasanya akan ada bisnis-bisnis yang semi pasif dan semi aktif income. Seperti itu. Jadi seperti Bu Yuni tadi ada juga bisnis kos-kosan, jadi itu termasuk salah satu bisnis yang bisa dibilang pasif income juga gitu. Dan saya rasa sebenarnya ya Ko Anton ya, saya yakin banyak sekali pengusaha yang berharap sebenarnya bisnis mereka itu 100% pasif income. Tidak perlu kerja, tidak perlu turun langsung, uang masuk terus gitu kan. Tapi apa saja sih bisnis-bisnis yang bisa menghasilkan pasif income itu? Nanti kita pendapat dari teman-teman ya, terutama dari Ko Anton lah, apa masukannya. Lanjut Ko Anton. Sambil kita ngobrol, silahkan teman-teman kalau ada yang mau nulis ya, silahkan. Mau bertanya, mau kasih komentar, boleh. Saya mungkin mau cerita mengenai untuk menuju kepada passive income. Namanya personal branding itu sangat diperlukan. Jadi kalau kita cerita mengenai aktif income ini mau personal brandingnya bagus, mau personal brandingnya biasa-biasa saja, itu tidak terlalu banyak pengaruh. Kenapa? Orang akan lebih ingatnya adalah misalnya travel, DX Travel, itu selama dijalankan dengan aktif income, DX Travel selama produknya bagus, is okay. Tapi begitu masuk kepada passive income,
branding ini akan berjalan. Orang akan tanya, siapa di balik TX Travel itu? Apa bedanya? Nah, ini yang saya melihat Bu Juli sangat piawai ini. Mulai dari TikTokan gitu ya. Ini menurut saya keren banget, dan itu yang kalau ditanya kenapa sih ini menuju passive income adalah rangkaian daripada aktif, dan yang harus di-boost adalah personal brandingnya. Sehingga pada waktu orang bertanya, oh ya Atomi banyak, oh ya tapi ini Atominya Julie loh, ini Atomi Lovers loh, bukan Atomi yang lain. Nah, ini yang menurut saya sesuatu yang sangat mendasar, personal branding. Oke, Julia, monggo silahkan. Mungkin ada komentar. Iya, iya sih, memang maksudnya diawali semuanya benar-benar saya diawalin secara tidak sengaja ya. Saya emang masuk community ini kan memang atomi gitu. Memang aku to be honest, aku pengen dikenal sebagai atomi lovers gitu. Jadi aku pengen tahu ini kan bisnis latest bisnis gitu. Jadi aku tuh pengen orang kenal aku menjalankan Atomi karena Atomi ini bisnis jaringan. Bisnis jaringan ini kan banyak sekali grup ya. Kan maksudnya kita harus kasih tahu kalau aku ini orang Atomi loh. Jadi kalau misalnya kamu butuh Atomi, lu cari gua gitu loh. Nggak saya umpet-umpetin, makanya saya nggak keluarin saya punya pribadi punya Instagram, saya nggak keluarin saya punya itu, tapi yang saya keluarin adalah Atomi, karena Atomi itu yang aku lihat bisnis jaringan, di mana aku juga membutuhkan untuk membangun suatu jaringan gitu. Terus kalau dimulai kenapa bisa TikTok, itu diawalinya karena pertama sih ada dorongan dari leader aku gitu kan. Ju bikin TikTok sih, maksudnya tentang info produk segala macam. Nah, jadi mungkin pas awal-awal aku jadi penasaran gitu. Kalau aku tuh memang orangnya dikasih tantangan, aku tuh orang lain bisa, gue juga harus bisa. Aku tuh prinsipnya kayak gitu. Jadi aku belajar, aku mau belajar. Emang waktu itu mungkin kalau dilihat awal-awal kan kayak masih bingung segala. Aku masih kutak-katik, iseng nyobain. Dan yang pertama kali yang aku bikin TikTok itu waktu itu tuh soal sunscreen kok. Jadi soal sunscreen, aku tuh masih belum tahu, aku masih gerakannya cuman begini gitu. Gitu aja cuman pengen tahu gitu. Loh, kok pas aku ngeposting kok banyak kepake banget. Terus leader-leader aku semua pada bilang, tahu nggak sih gara-gara TikTok lu gue ngejualan sunscreen segini, gue jualan segini. Wow, aku bilang, gue baru nyoba loh. Karena sampai segitu efek ya kah sama penjualannya kalian? Iya, dia bilang, dong bikin lebih banyak lagi dong. Nah, karena banyak leader aku ngomong kayak gitu, dan aku tuh cuma ngerasa aku pengen ngebantuin leader-leader aku supaya mereka bisa jualan, supaya mereka bisa mengenalkan produk Atomi, dan mereka juga bisa ngebangun jaringan di bawahnya gitu. Nah dari situ jadi aku mulai karena terus belajar, setiap hari aku ngeliatin tutorial TikTok caranya kayak gimana, dan itu kan ide-ide keluar yang memang jadinya akhirnya ya sampai urat malunya agak putus dikit ya kok. Masih punya ya. Iya, jadi sampai putus gitu. Lagi putus ya putus, sekarang lagi nyambung malu lagi gitu. Tapi ternyata benar-benar aku harus akuin TikTok itu sangat powerful sekali untuk sekarang ini. Jadi bukannya yang aku tonjolkan personal brandingnya, tapi yang aku tonjolkan produk yang aku mau jual. Tapi dari TikTok mungkin karena informasinya hanya 15 second sampai 60 second, dalam waktu segitu kita harus masukin informasi sebanyak mungkin, dan ternyata itu powerful sekali. Jadi setiap aku upload apapun soal produk-produk itu penjualannya bagus banget kok gitu. Oke, ini menarik. Dan Pak Agus boleh tambahkan? Sedikit jadi pertanyaan ke Sis Julia gini, kenapa sih dari sekian banyak bisnisnya yang Sis Julia jalankan, kenapa sih fokusnya ngangkat ke Atomi ini? Kenapa? Karena gini, aku ngelihat perusahaan Atomi itu tuh perusahaan global. Dan gitu yang aku lihat, ini perusahaan jangka panjang. Kalau di bisnis aku yang kemarin-kemarin, itu mengharapkan aku harus aktif, aku harus ada, aku harus selalu ada untuk pegawai aku harus cari pegawai terus, aku harus selalu di sana gitu. Dan aku nggak bisa maksudnya yang menamakan
enjoy life, enjoy passive income. Nah, saat aku pelajarin si Atomic ini dan aku ngelihat oh jaringan ini panjang ya ke depannya ya. Oke deh, aku cuman ngomong waktu itu sama suami kasih gue waktu 2 tahun, gue bakalan all out banget di sini. Benar-benar dan suami aku tuh emang selalu ngedukung ya. Jadi waktu itu kemanapun aku mau buka jaringan dia selalu ngedukung, kasih gue 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun misalnya gue nggak menghasilkan, gue stopnya Atomic. Gue bilang kayak gitu. Tapi ya thanks God-nya dalam 2 tahun ini aku sudah merasakan banget yang namanya passive income. Dan yang aku ngerasain itu ya kayak kemarin aku bisa 2 bulan ke Bali dan uang aku terus masuk setiap hari kok. Setiap hari masuk dan aku kerjanya itu cuma malam doang. Jadi aku udah selesai main sama anak-anak semuanya, anak-anak udah aku tidurin. Aku kerjanya itu cuma malam doang. Aku malamnya ini kan karena kan perusahaan ya maksudnya Atomic itu kan Korea ya. Jadi ada beberapa produk yang emang member-member aku nggak bisa belanja di Indonesia, aku harus bantuin belanja di Korea. Nah, kerjaan aku tuh cuma gitu, bantuin mereka belanja barang-barang Korea, PO-PO Korea, dan aku cuman kerjanya di mana ada laptop dan ada wifi, gitu doang. Keren, keren banget. Jadi, By the way, pengen terus bangun terus gitu. By the way, Ko Anton, ini ada Pak Ketut Sudiarta join di IG Live Tanya Mentor malam ini nih, Ko Anton. Ini Wow. Pak Ketut Sudiarta adalah salah satu orang yang sangat mengerti tentang mendapatkan passive income dan dalam waktu singkat beliau juga sudah berhasil mendapatkan satu penghasilan yang sangat luar biasa dari bisnis jaringan. Jadi mungkin teman-teman yang baru dengar tentang bisnis jaringan ya, bisa dibilang bisnis jaringan ini adalah suatu bisnis yang saya kira sangat-sangat luar biasa. Karena bisa dibilang untuk mendapatkan passive income, bisnis jaringan ini adalah salah satu solusi yang terbaik. Makanya saya lihat banyak sekali ya, seperti di bisnis trend yang sekarang saya dan Ko Anton lagi tekuni, banyak sekali pengusaha-pengusaha besar, mereka masuk ke bisnis jaringan ini. Jadi saya dan Ko Anton juga termasuk orang yang masih baru di bisnis jaringan. Cuma setelah kita pelajari lebih jauh, ternyata memang benar. Bisnis jaringan ini betul-betul salah satu solusi yang bisa membuat kita punya passive income yang besar. Dan ini suatu hal yang cukup mudah untuk dicapai gitu. Dibanding kalau kita mungkin melakukan bisnis lain untuk mendapatkan passive income, kita harus investasi yang cukup besar. Seperti mungkin kalau kita buat kos-kosan, kita harus investasi, ada beli tempat kosnya itu kan, rumahnya atau rukonya itu kan investasinya besar sekali gitu. Sedangkan di bisnis jaringan dengan modal yang tidak terlalu besar, tapi kita bisa berkembang mendapatkan passive income yang luar biasa. Silakan Ko Anton bisa sambung, mungkin ini ada Ya. mau sapa Pak Ketutnya mungkin. Iya, saya sih nggak bisa kelihatan, Pak Ketutnya nggak kelihatan di tempat saya. Di Bapak kelihatan ya, Wah, Pak Ketut lagi terima award nih hari ini. Lagi soft opening ya, jadi tren modem multi operator ini hari ini lagi soft openingnya ya. Saya seharusnya juga hadir, tapi karena saya rentan dan baru dapat vaksin, jadi saya tidak bisa menjaga diri lah ya. Oke, saya kembali lagi nih Bu Yuni, welcome back gitu ya. Ini adalah biasa di dalam Instagram Live, kalau on nggak usah merasa risih, hal-hal yang seperti begini jadi biasa gitu ya. Oh saya kenapa ya? Suaranya juga putus-putus nih kok. Ya, Papa biasa namanya hujan juga gede di sini. ini kenapa lagi hujan gede, kenapa Bu Yuni di sana? Hujan gede kayaknya. Iya, hujan gede ya. Oke, Bu Yuni bisa iya, bisa cerita mengenai apa harapan Bu Yuni dari active income ini, bagaimana caranya mau mengarah kepada passive income, apa yang Bu Yuni lakukan? Kedengeran nggak Bu Yuni? Halo? Bu Yuni? Di tempat saya, Bu Yuninya masih freeze ini Ko Anton, sama sekali tidak bergerak dan tidak ada suaranya ini. Oke, saya sih dengar.
Boleh. Iya, iya, iya. Oke. Sebenarnya dari mau menjadi eh, pintu pertama adalah aktif dulu. Nah, aktifnya ini adalah seberapa jauh. Misalnya contoh, sekarang bikin kue-kue ya, misalnya bikin kue-kue. Lalu seberapa bisa kue-kue ini bukan kita lagi yang bikin, tapi sudah staf kita yang bikin. Dari misalnya katakanlah saya nggak tahu ya hitungannya misalnya ya hitungannya dari yang tadinya cuma hari-hari besar saja eh, ada tadi ya Lebaran, Natal, eh, Chinese New Year misalnya seperti kayak begitu. Nah sekarang bagaimana menjadikan misalnya bukan cuma eh, perayaan-perayaan seperti ini, tapi misalnya jadikan setiap bulan ada orderan gitu kan. Nah, ini adalah sehubungan dengan pemilihan produk. Pemilihan produk adalah misalnya kue kering tertentu dimakannya adalah pada waktu perayaan. Pada waktu bukan perayaan, kita harus bikin kue apa sehingga bisa kita terus jalan. Dan dari bulan sekali orang merayakan dari seminggu sekali dan pada akhirnya adalah setiap hari. Nah, mulai ini ditingkatkan. Ada hal yang menarik mengenai kuliner yang karena saya adalah jalan-jalan, bahwa kemana-mana kalau kita jalan-jalan selalu bawa pulang itu oleh-oleh. Nah, ini misalnya kita ke Bandung, itu apa sih kulinernya, apa sih oleh-olehnya, semua ada. Tiap kota ada, tiap kota. Nah, beberapa tahun yang lalu, dalam 5 tahun terakhir, banyak selebritis ya, artis-artis itu bikin kue kekinian yang dipromosikan menjadi oleh-oleh, dan itu sangat berhasil. Kalau saya melihat ya mereka bikin semua di kota-kota besar gitu ya. Saya masih ingat ya kalau dulu kalau kita ke Medan itu kue Ambon, lalu bolu gulung ya. Nah, hal-hal yang seperti ini dulu itu hanya ada di misalnya di Medan saja. Kalau ke Bandung mungkin brownies atau apa gitu ya, yang pisang itu. Pisang Ambon. Pisang bolen. Pisang bolen Kartika. seperti begitu. Betul. Yeah. Sekarang menjadikan sebenarnya udah berganti di tiap kota udah bisa. Nah, ini yang kalau dari makanan masuk ke taraf ini baru bisa menjadikan passive income. Kalau menurut saya, kenapa passive income-nya? Karena melewati batas daripada active income. Jadi passive income adalah pintunya dari aktif dulu. Setelah aktif sampai di satu titik sudah bisa berjalan. Ini adalah yang di traditional business. Di dalam bisnis direct selling, bisnis zaman sekarang, now dalam karena jaringan usianya baru kurang dari 150 tahun. Ya, saya baca-baca di beberapa literatur baru 140 tahun. Jadi sebelumnya adalah semua melakukan hal yang sama, income. Kalau mulai satu pabrik mereka mengatakan saya punya produk bagus tapi tidak mau dijual oleh toko-toko distribusi, toko-toko jaringan. Toko-toko jaringan ini merasa sebenarnya pada
Itu ceritanya adalah diancam oleh produk yang takut ini, kamu tidak akan saya kasih gitu ya. Coba bayangkan ya, misalnya ya, saya sedang membayangkan bahwa satu jaringan itu memblokir barang-barang tertentu hanya karena dia takut disaingi. Possible. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pabrik itu? Nah, pada waktu itu tidak ada yang namanya direct selling, tidak ada. Tapi dia berpikir, udah kalau begitu saya jualnya adalah ke ibu-ibu rumah tangga. Jadi ibu-ibu rumah tangga, housewife, itu yang dijadikan jaringan. Dan ini namanya direct selling. Dan melalui outlet tadi. Nah, dari awal dia berkembang, mulai bisnis jaringan ini berkembang, mulai level-level, sistemnya ada multi level, network marketing, direct selling, tapi pada intinya kurang lebih hampir sama gitu ya. Makanya muncul seringkali ada dalam tanda petik ya, orang beranggapan multi level marketing itu jelek. Menurut saya adalah jelek itu bukan karena company-nya, tapi lebih kepada oknumnya. Sama kita di dunia travel, misalnya bilang, nggak mungkin perusahaan pemerintah itu akan tutup. Buktinya Merpati tutup gitu ya. Nggak mungkin perusahaan yang disupport oleh dalam tanda petik konglomerat nggak mungkin tutup. Buktinya Mandala tutup gitu ya. Itu konglomerat ada di situ ya. Dan juga misalnya ada airline-airline yang lain. Tetapi balik lagi, ini adalah semua aturannya. Makanya dia mengatakan mari kita lebih melihat. Misalnya tadi yang Atomi ini kan asalnya dari Korea, luar biasa. Masuk ke Indonesia, bikin izin di Indonesia. Itu prosesnya lama loh, bikin izin dulu Atomi itu, baru jualan. Betul ya, Bu Julia? Iya. Ini sesuatu yang menurut saya kita perlu respect. Jadi nanti mungkin saya pengen tanya ke Sis Juli, gimana kira-kira menuju pasif income itu? Dari aktif dulu yang bagaimana? Coba ceritain, monggo silakan. Jadi aku pertama kali jalanin Atomi itu 2 tahun sebelum Atomi datang. Benar kata Pak Anton. Mereka ngurusin perizinan ke Indonesia itu sulit ya. Apalagi kan dari produk Korea ke Indonesia banyak itunya, dan dia tuh tadinya udah mau masuk di tahun berapa, mundur lagi, izinnya nggak keluar, masuk mundur lagi, izinnya nggak keluar gitu. Sampai waktu itu sempat sih pas lagi saya mulai ngenalin Atomi gitu, saya sempat jadi bingung. Ini kok dimundur-mundur terus sampai 3-4 kali ya, sampai 5 kali ya. Saya sampai ngomong, ini tuh perusahaan bener enggak ya? Beneran bisa masuk nggak ya? Apa saya pikir, ntar gue udah capek-capek atau tiba-tiba nggak jadi masuk lagi. Rasa worry itu aku ada loh. Bener-bener itu aku ada. Tapi sebelum menjalankan satu bisnis, saya memang selalu terbiasa bawa doa. Tapi maksudnya di kata hatinya saya kamu tetap harus setia ya Atomi. Atomi pasti masuk di Indonesia, dia bilang gitu. Maksudnya di hati saya bilang kayak gitu. Oke, udah saya terus masukin sampai akhirnya di Agustus 2017 itu masuk, cuma baru bisa daftar doang. Nah, di situ momen karena aku sudah menjalankan 2 tahun sebelum Atomi masuk. Jadi saat itu daftar, dan secara keuntungan dari Atomi ini kan member gratis ya. Jadi kan tidak ada biaya apapun untuk jadi member di Atomi kan. Itu aku pertama kali member, itu langsung aku ngedaftarin member hampir 2.000 orang. Hampir 2.000 orang. Jadi kerjaannya cuma beberapa minggu tuh ngedaftarin kayak gitu. Nah, akhirnya ya sampai jalan kayak gitu bagus. Ya enggak juga gitu, masih ada masalah juga ya. Masalahnya kendalanya dari Korea ke Indonesia, produknya tuh di sananya banyak banget, tapi masuk di Indonesianya tuh sedikit banget gitu loh. Dan maksudnya dari sedikit itu tuh kosmetik kan juga perubahan ya, beda cuaca di Korea sama di Indonesia kan. Jadi pas lagi awal-awal ya banyak sekali kendala-kendala seperti itu, dan di mana Atomi baru masuk di Indonesia itu aku bilang manajemennya kacau waktu itu. Mungkin ya entah karena budaya Korea dan budaya Indonesia itu mungkin mereka ada adjustment kali ya. Jadi di dalam manajemennya itu sempat kacau balau.
Jadi sempat dalam 6 bulan itu tuh aku sempat rada bingung, ini tuh beneran nggak ya? Tapi dia selalu kan soundingin kan, ini perusahaan global, ini global. Dan aku tuh kayak bener-bener mungkin sudah jalannya aku di Atomi. Karena saat aku pengen give up dari si Atomi, itu kayak ada tuntunan Tuhan lagi gitu loh. Emang bener-bener ada tuntunan Tuhan lagi. Jadi yang tiba-tiba misalnya nih, saya tadinya prospekin Ko Anton gitu. Wah, saya pikir wah ini Ko Anton nih bakal leader hebat di saya nih. Yang tadinya tuh nggak mau sama sekali gitu. Tapi gitu saya give up, udahlah, gue males deh ini Atomi kayaknya terlalu banyak banget masalah sih, ini perusahaan asing masuk ke Indonesia kayaknya ribet banget karena kan mungkin konspirasi di Indonesia ya kok ya, saya nggak tahu juga gitu kan. Nah akhirnya lagi saya mau give up, tiba-tiba kok Anton bisa telepon saya, Jul, lu pernah ngomongin gue kan, gue mau dong join di bawahnya lu. Nah gitu, gak bisa lepas lagi kan dari si Atomi kan gitu, nggak bisa lepas dari Atomi, jadi kayak gitu. Nah akhirnya pas dia masuk itu jadi kayak semangatnya saya lagi gitu kan, karena saya akhirnya mendapatkan leader gitu. Terus udah dapetin leader kayak gini, masalahnya itu dong selesai? Enggak juga, banyak juga gitu loh. Maksudnya bisnis jaringan ini aku harus akui saat diawali kita pertama kali jalanin itu banyak sekali masalah, dan itu ngebentuk karakternya kita, benar-benar ngebentuk karakternya kita. Jadi itu kesabaran itu harus ada di bisnis jaringan. Terus kayak mental baja itu harus ada di bisnis jaringan. Dan maksudnya belum lagi kan kita ada ditolak. Dan saya juga ada ngerasain di mana momen saya dijauhin sama teman-teman saya. Begitu saya jalani Atomi. Jadi boleh. Jadi di mana tuh saya kan dulu kan kalau ada mami-mami kan ada kayak arisan, ada segala gimana. Itu benar-benar pas gitu saya masukin bisnis jaringan, mereka tuh kayak ngeliat bisnis jaringan tuh seperti virus gitu. Wah, gila deh. Padahal saya tidak ngomongin Atomi apa-apa loh. Dan saya juga bukan tipe yang hard selling. Saya mah datang gitu saya nggak pernah ngomong. Cuman kalau ditanya kemana, iya di sini gue pengen ke Atomi. Cuma ngomong kayak gitu doang. Saya tuh bisa yang sampai kayak ya ngerasa banget deh kayak dijauhin gitu. Terus belum lagi nanti dibilangin, lu kenapa bisnis lu kan udah pada bangkrut ya, sampai lu ngelirik MLM segala. Tuh omongan-omongan seperti itu tuh ya yang melecehkan seperti itu tuh ya udah di awalnya, dan itu bener-bener sakit sih awalnya. Sakit sih, dia bilang sampai aku tuh sampai sempat merasa gini ya, ini memang orang Bandung anti banget ya sama MLM. Kok kayaknya sama MLM, kok gue sama teman itu ya teman yang ngejauhin aku itu bukannya teman dari teman sekolah doang, even sampai teman gereja pun ngejauhin aku loh, gitu. Maksudnya aku sampai kayak gitu, sampai aku di komunitasnya itu aku seperti kayak dijauhin karena aku ngejalanin si bisnis jaringan ini. Aku sampai mikir, ini apa gue nggak tetap di Bandung ya? Maksudnya kok kayaknya orang-orang di sekitar gue kok langsung kayak ngejauhin, ngemusuhin gitu kan? Emang apa salah gue teh memilih bisnis itu? Aku sempat berpikir kayak gitu kan? Sampai aku tuh ya ketemu temen aku pas ada reunian di Jakarta. Aku kan aslinya emang Jakarta kan. Aku ada reunian di Jakarta. Aku di SMA itu gue jalanin bisnis jaringan sekarang, ke Atomi. Terus mereka semua ngomong, kenapa lu jalanin bisnis jaringan? Emang bisnis lu kenapa? Segala gitu-gitu kan. Gue bilang, nggak apa-apa. Terus gue bilang, lu orang apa gitu tuh bisnis jaringan? Karena aku udah kebanyakan dimusuhin kan di Bandung kan. Jadi kan masih mau ketemu gue nggak? Gue tanya kayak gitu kan. Aku cuma langsung ngomong, aku kan emang orangnya straight to the point punya gitu kan. Nggak apa-apa, emang kenapa gitu. Terus sampai ngomong, terus aku cerita, iya gue di Bandung tuh gara-gara gue mau jalankan Atomi, gue tuh dimusuhin banyak orang. Dan which is I don't know gitu, kenapa gue dimusuhin. Cuman karena because aku memilih, aku mau jalanin Atomi gitu kan. Dan kayaknya dilecehkan tuh yang bener-bener sampai bisnis jaringan tuh orang kerek punya lah, bisnis jaringan tuh kayak orang rendah banget lah. Sampai sebegitunya tatapan mereka ke aku gitu tuh nggak. Sampai aku kan nanya sama dia, apa gue pindah Jakarta aja ya gitu, kok kayaknya teman-teman gue kok yang di Jakarta menerima gue pas saat gue ngomong bisnis jaringan, tapi sedangkan teman-teman di Bandung kok kayak treat me so bad gitu kan. Sampai terus aku bilang, masa sih sampai segitunya? Iya. Terus aku akhirnya tetap bertahan. Aku pikir ya udahlah, nggak dapat di Bandung ya kan itu jaringan, gue bisa cari buka di kota lain aja. Ya udah aku buka Jakarta, aku buka teman-teman mamah aku segala macam kayak gitu kan. Dan aku nggak mau peduliin. Akhirnya aku pikir gini, oke lah, saya tuh nggak kuat mental dalam hal digituin. Jadi itu sempat bikin aku berat banget. Aku sempat nangis-nangis sih. Itu sampai aku sempat nangis-nangis kan. Maksudnya ya aku pengen emang salah apa ya gue bisnis jaringan gitu kan.
Aku sempat nangis-nangis sampai akhirnya suami aku cuma ngomong gini, udah kamu nggak usah pusingin orang, itu bagus, itu berarti kamu pilihkan teman-teman yang gak baik. Teman-teman kamu itu cuma senang sama kamu karena ada sesuatu hal yang bikin dia happy. Tapi saat kamu lagi butuh teman-teman kamu seperti kayak begitu gitu kan. Terus dan teman-teman kamu tuh nggak, kalau sampai kamu mungkin bisa ada one step di atas mereka. Suami aku ngomong kayak gitu. Terus suami aku cuma ngomong gini, atau Mi, kan banyak barang, udah kamu fokus aja pelajarin produknya. Kamu fokus aja sama apa yang kamu bisa kamu jalanin. Toh kamu udah berapa kali pengen keluar dari Atomi, Tuhan bukain jalan. Contohnya kayak gitu kan, ada tiba kayak gitu. Oke. Di saat aku lagi mau nangis kayak gini, aku juga udah pengen give up banget itu. Pengen give up sama. Terus tiba-tiba ada orang yang beli langsung banyak banget barang. Banyak banget aku sampai kaget. Dan itu bukan aku nawarin. Aku nggak nawarin. Dia cuma ngomong gini, gue denger lu Atomi ya? Gue denger Atomi ini bagus. Gue pernah dikasih sama saudara gue dari Amerika. Gue bagus. Gue bisa nggak beli sama lu? Bisa, bagus. Oh iya udah. Sampai suami aku bilang gini, lu udah begitu banyak tanda, lu masih mau baperan, lu masih pengen nangis-nangis, cuman karena gara-gara temen lu teh musuhin lu segala banyak gara-gara lu Atomi gitu. Ya udah. Akhirnya dari situ aku cuma fokus pelajarin satu persatu produknya. Aku pakein produknya. Aku cuma bilang, Tuhan, kalau memangnya aku boleh jalanin ini, aku ada perubahan di muka aku sendiri. Aku nggak mau aku ditolak-tolakin orang. Aku mau aku dimusuh-musuhin gini dan aku dihina-hina kayak gini. Aku gitu. Aku maksudnya walaupun jualan ya tetap harus punya harga diri kan. Aku nggak mau aku dihina-hina kayak gini. Aku maunya orang yang pernah menghina aku dulu, sekarang akan nanya sama aku, apa yang aku pakai? Dan aku akan di situ kalau gua pakai Atomi yang pernah lu post. Puas ya, puas. Gitu, suami aku bilang nggak boleh. Kalau lu ngomong kayak gitu, lu berarti punya dendam dan berarti lu punya kepahitan sama itu orang. Jadi gue harus jawabinnya gimana? Jadi sekarang ini bener lah, dan itu benar terjadi saat muka aku udah banyak berubah sama Atomi. Itu teman-teman aku yang dulu nolak dia, mereka nanya. Dan tapi thanks God-nya aku bisa responin mereka dengan baik, seperti tidak pernah ada rasa dulu mereka pernah hina aku. Jadi aku bilang, oh iya kenapa? Ya gue pakai Atomi sih. Lu mau pakai apa gitu. Dan waktu itu tuh pernah aku dihinanya gini, Atomi, kosmetik murahan. Secara maksudnya mereka tuh udah biasa pakai misalnya satu krem 500.000 sampai 1 juta. Atomi cuma 100 ribuan. Murahan banget, mukanya gini gitu-gitu. Tapi ya bener-bener karena aku udah digembleng sebelumnya itu, jadi aku tuh jadi bisa humble myself gitu. Jadi bener-bener yang tadinya kayak mungkin aku ada ego atau ada rasa egois, tapi karena dihina-hina kayak gitu sampai akhirnya tuh rasa mungkin kesombongan atau apa teh jadi kayak turun. Jadi dari di situ sama orang yang pernah hina aku sama sekali jawabannya nggak jadi kayak gitu. Aku bener-bener, oh iya lu mau apa? Sampai mereka mau konsul, sampai mau apa? Sampai ada sekali waktu ada teman aku, dia kaitannya sampai sendiri. Waktu itu dia terus ngelihat aku kan, maksudnya ya sekarang udah aku fokus aja, aku udah nggak pusing gitu loh. Ya udah, gue hilang satu temen, gue tinggal lagi lah. Terus kan aku cuma menghibur diri aja, dan gue mah anak gaul lah gitu, gue gampang bergaul sama orang-orang. Aku tuh cuma suka menghibur diri sendiri aja. Gue hilang 10 temen, gue bakalan dapet 100 temen. Aku tuh cuma ngomongnya begitu doang, karena saking udah sedih banget gitu kan. Sampai akhirnya temen aku udah pernah ngomong, Jo, sorry ya, dulu gue pernah hina lu. Hah, aku tuh pas denger kayak gitu, aku tuh kayak rasanya ada seneng banget. Iya benar, jadi kita bener-bener seperti yang Kak Tommy selalu ngomong, don't hear the voice gitu, ngomongan-ngomongan itu kita Don't hear the noise. Fokus aja sama barang yang kita lagi jalanin, kita buat sebisa mungkin semakin bagus. Kayak misalnya ibu lagi bikin kue, bikin terus aja gitu sampai semaksimal mungkin. Dan saat lagi, aku sedikit ya Bu, kalau soal makan, aku jualan kimchi. aku kan bikin kimchi. Aku Serba bikin Korea kimchi. nih. Itu aku setiap kali bikin kimchi, itu tuh aku ajak ngomong ke kimchinya. Aduh kimchi, aku kan kasih nama Kim On Kimchi ya. Jadi aduh kimchi, lu tuh enak banget ya. Pokoknya ya orang yang gitu makan lu ya, nggak akan ada yang bisa kelewat bilang nggak enak. Saya bilang, bakalan, aku kayak orang bego sih begitu. Memang bakalan ada temen, maksudnya anak aku yang gede nih, itu tuh sampai tiap kali aku bikin kimchi tuh ketawa. Mami itu kalau orang aneh sih si kimchi diajak ngomong udah kayak temen segala kayak gitu kan. Ih gak apa-apa, aduh bilang
Arin pokoknya ini kimchi ya, pokoknya the best kimchi in the town, dia bilang pokoknya ini mah the best kimchi in the Bandung lah, nggak ada yang ngalahin. Aku tuh cuma ngomong gitu setiap kali bikin kimchi, dan aku cuma ngomong orang yang udah pernah makan kimchi gua nggak bakalan mau makan kimchi yang lain, rasanya nggak enak. Aku ngomongnya gitu terus. Orang gitu makan kimchi aku, pokoknya dia bakalan ketagihan dan bakalan mau lagi gitu, cuma gitu. Dan itu benar kejadian. Jadi kemarin ini aku pas ke Bali 2 bulan itu orang sampai ngel kimchi lu kapan gitu bilang, sampai pas aku balik aku sampai terus teror. Kan aku kan banyak banget kerjaan yang keteteran dari Atomi kan, aku jadi nggak sempat bikin kimchi. Kalau dulu aku setiap minggu pasti bikin kimchi. Betul, sampai udah bilang, aduh Guci, gue tuh nggak cocok sama kimchi lain Ci, itu cuma cocok sama kimchi lu kapan bikin kimchi, kapan kayak gitu. Terus sampai 1, 2 banyak banget yang WA kimchi, sampai aku bilang, ayo Hana, aku kayaknya udah harus belajar kimchi. Sampai aku bikin kimchi itu kan, aku bilang ya aku bikin kimchi nih. Itu tuh cuman aku nggak sampai promosiin, aku cuman taruh di status WA, oke, ada kimchi ya, lusa udah ready, yang mau langsung drop order. Itu langsung orderannya langsung kilo kayak gitu. Jadi bisa jadi ibu gitu saat lagi bikin, ngajakin aja ngomong, ibu pengennya makanan ini tuh jadi apa gitu. Ya aku sih benar-benar ngerasa dari situ tuh kimchi tuh orang-orang benar-benar sesuai ngomongin, sesuai yang aku ngomongin. Pokoknya aku tiap kali Personal brandingnya bagus nih udah. Tahu sih, pokoknya sambil ngaduk kimchi, pokoknya aku ngomong, pokoknya kimchi lu tuh kimchi enak banget deh, nggak ada deh kimchi, pokoknya ini taste-nya Korea banget deh, mana ada yang bikinnya juga Korea KW, ya ngomong aja sendiri gitu, aku suka dikatain Korea KW, jadi bisa taste-nya kimchi gitu. Tapi ya bener-bener itu sampai sekarang pun yang udah beli, Ci, minggu depan bikin lagi gak? Apa? Belum, masih Jakarta gitu. Jadi tapi memang bener-bener jadinya kimchi aku bikin kangen, karena aku ngomong kimchi aku akan ngangenin orang. Oke, keren. Tapi itu saya teringat dengan satu penelitian di Jepang bahwa air itu diajak ngomong, dia bereaksi. Jadi penelitiannya adalah begini, semua air yang didoakan awalnya ya, mulai dari semua air yang didoakan, susunan airnya itu ternyata berbeda dengan air yang tidak didoakan. Lalu mereka membuat satu eksperimen, airnya dari botol yang sama, mineral water, lalu dikasih nasi yang sama, dikasih berapa nasi di sini, berapa nasi di sini. Lalu gelasnya yang satu ditulis jelek, satu ditulis baik. Ternyata gelas yang ditulis jelek, nasinya rusak. Gelas yang ditulis baik, tahan, lebih baik, nggak rusak. Jadi tadi ini kimchi kan pakai ada air, unsur air. Pada waktu kita ngomongin itu alam itu bereaksi. Jadi saya setuju sekali. Iya kok. Kita bikin makanan, Bikin makanan. Ya dikasih tahu, diajak ngomong, ayo kimchinya biar enak gitu ya. Nanti saya akan ngomongin sama istri saya, dia suka bikin lontong cap gome ya. Lontong cap gomenya diajak ngomong gitu ya. Iya. Oke, Pak Agus. Silahkan Pak Agus. Mungkin ada komentar. Setelah ini Bu Yuni ya. Oke, silahkan Pak Agus. Mudah-mudahan suaranya yang tadi bagus. cerita dari Sis Julia itu, aduh, saya kira luar biasa banget ya. Saya kira ini Sis Julia bisa ngomong gini lancar, ini besar pengaruhnya gara-gara Atomi juga saya kira ini. Karena saya merasa di bisnis networking, di bisnis direct selling itu, kita banyak sekali mendapatkan bimbingan, training-training dari atasan kita, bagaimana cara berbicara yang menarik, yang lancar. Jadi bisnis direct selling ini, bisnis networking ini salah satu bisnis yang saya kira sangat menarik sekali ya, karena kita tanpa perlu bayar mahal-mahal itu upline kita akan terus berbagi ilmu, berbagi motivasi, mengajarin kita bagaimana cara supaya kita menjadi seorang yang makin baik, makin pintar ngomong, makin pintar menjelaskan produk. Dan kita juga punya jaringan di bawah kita, yang kita juga tahu, kita banyak sekali orang-orang luar biasa
yang tiba-tiba dari mereka terjadi transaksi yang sangat-sangat besar dan akhirnya kita mendapatkan bonus-bonus sebagai lainnya kita bisa mendapatkan bonus yang menjadi passive income yang luar biasa ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih berpikiran bahwasanya bisnis direct selling itu bisnis kita gak usah bilang MLM lah, karena MLM kadang-kadang banyak sekali yang kepikiran secara negatif ya. Kita bilang direct selling ya, bisnis networking ya. Masih banyak berpikiran itu suatu bisnis yang gimana ya, seperti tadi Sis Julia bilang, sampai dihindari gitu, sama teman-teman sampai dihindari Sis Julianya gitu. Padahal salah. Kenapa? Betulnya seperti Sis Julia nih, posisinya dia sebenarnya sebagai distributor loh. Jadi bayangkan itu, Atomy itu suatu perusahaan yang sangat besar di Korea. Dia tidak buka toko di Indonesia, tapi dia mempercayakan Sis Julia untuk menjual produknya. Jadi Sis Julia ini adalah seorang distributor dari perusahaan global yang sangat besar. Nah, dan dia punya toko-toko kecil, sub-distributor, yaitu berupa networkingnya dan lainnya yang bantu memasarkan. Jadi Sis Julia ini seorang pengusaha yang merupakan distributor dari produk global, dan dia punya cabang toko-toko itu berupa downline yang berada di seluruh Indonesia, jumlahnya bisa sangat banyak, dan ini tanpa perlu gaji, tanpa perlu keluar biaya operasional, dan menghasilkan suatu passive income yang luar biasa. Jadi saya kira luar biasa. Silakan, mungkin dah Bu Yuni sekarang giliran. Tapi saya nggak bisa kedengaran Bu Yuni karena nggak muncul di tempat saya, lagi error ini kelihatannya. Nah, iya, suara saya kedengeran nggak nih? Kedengaran. Suara bisa. Oh, Kedengeran. iya kok. Tadi yang Sis Julia bilang ini, emang kan kalau ngelihat Sis Julia nih, kegiatannya banyak banget ya. Termasuk kayak tadi itu bikin kimchi itu pasti ada ilmunya tuh, kenapa bisa enak diomong-omongin gitu kan. Saya juga sama kalau bikin kue itu, kalau misalnya saya yang nggak mood, kuenya pasti nggak enak. Nah, saya itu kan udah untuk momen seperti ini, saya udah punya karyawan nih. Karyawannya tapi masih karyawan borongan gitu, masih pas lagi momen karena banyak order, akhirnya saya cari orang untuk bantu gitu bikin kue gitu ya. Nah itu kan untuk sampai ke tahap passive income itu pasti mungkin ya kok ya, perlu waktu dan perlu nanti mungkin sampai generasi berikutnya, bukan saya yang menikmati gitu. Benar nggak kok kayak gitu? Kok Anton nih biasanya sudah? Enggak ya. Ini bahaya. Apa yang Ibu pikirkan itu akan berpengaruh. Jangan. Harus dibalik. Harus dibalik ya. Dibalik dengan pemikiran bagaimana ya dalam 2 tahun ke depan, dalam tahun depan ini bisa lebih maju lagi. Fokus kepada gitu, seperti ini. Solusi ya. Fokus sehingga alam itu merespon. Kenapa kalau kita bawa segala agama menganjurkan bawa dalam doa. Nah, doa itu adalah kita komunikasi dengan Tuhan. Tuhan akan merespon kita. Nah, tadi ya saya kepikiran Bu Yuni jualan. Bagaimana sekarang iseng ya. Jadi pikiran ini, kekuatan pikiran juga berpengaruh. Iseng untuk keliling cari. Bu Yuni daerah mana ya? Bogor. Tinggalnya daerah mana? Di Bogor. Bogor. Nah, Bogor ini banyak toko-toko oleh-oleh. Iya, betul. Coba cari toko oleh-oleh yang menerima titipan kue. Cari. Konsinyasi ya. Bisa pertama kali gagal, kedua kali gagal, apa-apa. Namanya juga belajar, coba. Hanya kita punya makanan seperti ini, titip, mungkin 10, balaku, ambil balik. Itu sebagai pembelajaran. Tapi dari situ mulai belajar. Nanti ketemu, oh ini nggak bagus di sini, ini yang bagus di sini apa, yang laku di sini apa. Dan amati juga. Pada waktu kita nitip, kita juga lihat siapa sih yang datang di situ. Tungguin. Betul. Kita buka toko, bedanya ini di toko orang. Lihat Iya. yang lain
Kalau perlu ada orang yang datang, bukain kuehnya, bagi-bagi supaya orang nyoba gitu kan. Dari Iya, situ betul ibu betul. mungkin, oh ini mungkin kita perlu nanya gimana rasanya. Kemanisan, kurang manis, keasinan, kurang asin, apa kurang pedes gitu ya. Siapa tahu ada gitu kan ya, misalnya. Kan kita nggak pernah kepikiran. Cuma Terus saya tahu pengen pada nanya saat nih sama Ci Juli nih. Kan selain bisnis Atomi itu Ci Juli punya bisnis lain kan yang bukan bisnis jaringan gitu. Itu ada sudah sampai tahap mana tuh? Eh, Apakah juga akan berpikir bisnis Ci Juli ini yang bukan MLM itu mau dibikin passive income juga gitu? Kalau misalnya saya sih, kalau bisnis yang kopi ini belum menjadi passive income. Udah ya oke lah, belum sampai passive income banget karena kan aku masih harus ngurusin pegawai, belum lagi nanti ada menu baru segala. Tapi memang yang bisnis kopi ini aku ngambil franchise. Jadi si SOP-nya kita udah tinggal ngikutin dari franchise. Cuman ya namanya Dari bisnis kopi franchise. ini, cuman bisnis kopi ini kan berjamuran sekali ya. Jadi boomingnya tuh cuman sebentar doang dan terus jalan. Jadi cuman ikutin kekinian segala kayak gitu. Tapi ya memang ada juga Opportunity sih ya. customer-nya. Tapi untuk dijadikan ke passive income, aku ngerasa dari bisnis kopi ini nggak bisa. Terus Oh gitu. aku juga yang masakan kantin. Jadi awalnya aku kan tuh sebelum corona itu kan aku importir baju bayi buat anak ya. Jadi aku tuh dulu masuk-masukin ke baby shop. Nah itu sih sebenarnya sudah semi-semi dikit. Tapi kan aku juga tetap harus ngurusin sales yang jalan-jalan ke Jawa, kemana segala macam itu kan juga tetap harus ada. Dan suami aku harus selalu di kantor terus untuk ngurusin ya urusan ekspedisinya, terus masuknya ya ekspor impornya segala kayak gitu kan itu tetap harus ada. Nah emang kita mulai turun karena gara-gara yang kena SNI, karena kan ngurusinnya itu mahal banget. Terus ada beberapa lagi yang lain. Akhirnya aku mulai kurang-kurangin importnya. Dan aku dulu lagi itu aku sering banget basarnya itu kan ya memang aku juga harus set up di area basar segala macam. Dan aku juga berpikir wah kayak begini mulu mah sampai berapa kapan saya kuat gitu. Dan maksudnya usianya dulu masih muda. Kalau misalnya usia saya udah tua dan suami saya udah di atas 40 tahun, dia nggak mungkin bisa ngangkut-ngangkut lagi gitu kan. Karena kalau basar kan kita harus ngangkut-ngangkut ininya kan, propertinya kan. Saya bilang mau sampai berapa lama? Terus kan nggak lucu juga gitu kita kerja mati-matian mudanya, sakit di tuanya gitu. Nah akhirnya aku kurangin. Emang terus udah gitu kan ketemu sama Atomi. Itu yang membuat aku berpikir seperti itu sih. Udah gitu karena aku mau kurang-kurangin, terus aku ada banyak banget pegawai-pegawai yang bekas baju. Nah itu mereka tuh takut di-resignin gitu istilahnya. Terus akhirnya sebenarnya ide buka kantin itu tuh dari mereka. Dia bilang, Bu, saya tuh dulu pernah buka catering. Enggak, maksudnya kita tuh kan ibu udah mau berhenti importir. Kita masih pengen kerja lah sama ibu gitu kan. Tapi kita yang jualin masakan, boleh nggak? Ya udah saya bilang ya udah boleh ya. Saya pikir kan aset banget ya saya punya pegawai teh yang punya tanggung jawab dan rasa memiliki banget gitu sama saya gitu kan. Boleh. Terus saya cuma nanya gini, kamu saat ini butuh modal berapa gitu. Ya mereka bilang ya kita kan butuh kayak etalase, kita butuh kayak penci, butuh kayak gitu-gitu. Saya bilang awal-awal boleh nggak? Maksudnya pakai dulu yang ada dulu gitu. Saya pikir ngambilin aja di rumah saya dulu, kompor kayak apa sih segala kayak gitu kan. Ya udah boleh. Terus akhirnya ternyata kayaknya nggak bisa tuh. Jadi kan ya udah akhirnya aku bilang ya udah deh, aku bilang gini, aku modalin di awal, tapi hasilnya dari ini bener-bener buat bayar gaji kalian loh, aku bilang kayak gitu kan. Karena ya dalam kondisi kayak gini dan corona kayak gini, kamu lihat sendiri kan, aku nggak ada pemasukan sama sekali kalau untuk di garment ini. Dan puji Tuhan ya bener-bener akhirnya mereka mau. Terus akhirnya aku ajarin caranya bikin masaknya apa, aku kasih tahu aja sih browsing semua menu segala gitu aku kirim dan mereka juga terus mereka tiap hari nyobain kirim terus makanan ke aku untuk gitu untuk tes. Dan aku cuma bilang gini, konsep makanan restoran itu baik, mungkin konsep makanan rumahan karena makanan rumahan yang dijadiin catering itu dikit banget. Dan aku selalu bilang gak boleh ada MSG,
nggak boleh pakai minyak yang lebih dari 2 kali. Karena saya bilang gini, kalau kamu mau bikin makanan harus kita makan, kita sehat, kita jangan bikin orang lain sakit. Aku tuh cuma ngomong sama keluarga aku gitu, dan emang teman-teman aku ngeliat, gila lu minyaknya lu pakainya yang ini apa sih, natural, gak kayak gitu kan. Hal-hal yang apa gue bilang bahwa aku goreng, dia bilang nggak boleh sampai hitam. Dia bilang apa yang kalian masak saya harus makan, dan saya biasa makan sehat, saya bilang gitu, dan saya mau konsepnya itu yang itu aku bawa dan aku cuma akan bikin, aku bilang ini catering, tapi catering gue nggak pakai MSG, catering gue minyak dia nggak ada lebih dari 2 kali, semua ini minyak pertama. Aku tuh jangan selalu di awal ngomong kayak gitu, terus ya ngomong kayak gitu, terus aku bilang ya ini usaha pegawai gue. Aku maksudnya ngomong ke teman-teman ya, aku bilang itu usaha pegawai gue, lagi corona, aku juga takut, tapi ini gue jamin, higienisnya gue jamin. Aku cuma ngomong, lo orang tahu kan seberapa sebenarnya aku harus kebersihan. Gue bilang ini standarnya gue. Aku cuma ngomongnya kayak gitu. Akhirnya aku buka PO di grup gitu. Akhirnya cariin orderan mereka, dan akhirnya berjalan. Akhirnya aku ajarin mereka gimana caranya aku buka PO. Aku handphone dong, handphonenya jangan cuma dipakai nonton gitu. Aku ajarin ini semua datanya yang orang udah pernah beli, save semua. Setiap kamu ada apa difotoin, aku ajarin dulu semuanya, fotoin, kasih list harganya, di broadcast dari situ. Nah akhirnya kantin ini sekarang udah menjadi passive income, jadi bukannya untuk gaji ibu semua, tapi udah ada lebih gitu, dan maksudnya uang itu terus masuk dan mereka masak terus, mereka improvisasi terus. Jadi dari cuman 1 macam, 2 macam, 3 macam, sekarang tuh setiap kali nge-broadcast mereka udah bisa nge-broadcast 10 macam masakan gitu. Keren. Sis Julia, saya mau nanya sedikit ke Sis Julia nih. Sis Julia, tadi saya agak tergelitik di perkataan masalah franchise kopi, bisnis kopi tadi. Nah, itu kira-kira bisa kasih perkiraan nggak berapa harga franchise untuk bisnis kopi ini? Modal dan biaya franchise-nya kurang lebih di angka berapa nih? Di atas 20 juta, di atas 50 juta gitu. Ada nggak kira-kira perkiraan harganya? Aku waktu lagi ngambil bisnis franchise-nya ini pas bener-bener dia belum mau mulai, jadi masih starter banget. Jadi aku dapat franchise ini tuh masih murah. Tapi kalau orang yang udah pengen ngambil franchise ini sekarang mah harganya kayaknya udah 3 kali lipat yang aku ambil ya. Jadi kalau lagi aku dulu, itu franchise-nya aku masih ambil di 30. Cuman kalau orang yang Oke, berarti Sis Julia beli franchise 30-an, nanti harus set up tempatnya, kafenya, segala hal itu kan pasti puluhan juta gitu ya. Tapi tadi Sis Julia ada satu pemikiran, masa bisnis ini nggak bisa menghasilkan suatu passive income yang sangat besar gitu. Karena dia akan ada batasannya kan, sehari paling rata-ratanya berapa cup kopi yang bisa kita jual gitu. Iya. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan bisnis Atomy, kira-kira gimana menurut Sis Julia? Bisnis tadi. Karena saya lihat bisnis Atomy Sis Julia kan tanpa modal kan, modal, daftar gratis. Itu peluang income-nya gimana menurut Sis Julia? Itu jauh banget. Jadi gini, franchise ini karena emang suami saya seneng kopi banget. Jadi beli ini tuh karena dia seneng kopi, dia pengen tahu cara ngeroast kopi, DLL kayak gitu kan. Tapi ya itu benar, beli biaya franchise-nya, bikin tempatnya, belum mesin kopinya, DLL itu cukup banyak juga dan cukup memusingkan, belum lagi trainingnya, standarnya mesti sama kan. Sedangkan bisnis Atomy itu, makanya kenapa sampai bisnis importir baju bayinya pun udah aku pengen tinggalin, karena aku pengen fokus ke Atomy. Aku ngerasa gini, mau bikin importir pun itu aku butuh modal awalnya saat aku barang di Cina aku harus setor duit kan. Belum lagi dari Cina ke Indonesia itu perlu waktunya sekitar 30 hari. Sebulan, nah kalau lagi motor kena lampu merah segala macam bisa 2 bulan. Berarti otomatis uang saya 2 bulan mati itu di kontainer barang itu baru bisa jualan. Sedangkan di Atomy saya daftar nggak ada pakai biaya apapun, nggak pakai modal apapun, benar-benar cuma pakai apa yang kita butuhkan, dan keuntungan itu ini si Atomy produknya hari-hari gitu. Yang dipakai habis, orang bisa ambil, orang bisa, dan sistemnya juga online gitu, dimana zaman sekarang semuanya dibutuhkan online. Jadi mereka habis, mereka tinggal belanja sendiri online. Dan kan itu kan kalau sistem bisnis jaringan itu ada namanya point value ya. Nah saat mereka belanja sendiri, nah itu jadi yang bikin income buat saya gitu. Tapi hasilnya
aduh jauh banget gitu. Akhirnya setelah 2 tahun gini, jadi bisnis kopi capek banget di awalnya, tapi di belakangnya tuh nggak terlalu menghasilkan. Sedangkan bisnis Atomi di depannya juga capek banget, tambahan mental juga sih. Kalau Atomi sih aku akuin tambahan kejratan mental juga sih gitu. Tapi hasil di 2 tahunnya itu bikin bener-bener pasif income banget. Makanya sampai bisnis aktifnya aku tuh pengen aku stopin, aku pengen fokusin di Atomi gitu. Karena aku memang punya cita-cita dari dulu, aku tuh pengen sukses di usia muda. Karena di saat aku udah sukses di usia muda, aku bisa bantu orang di usia muda. Aku nggak mau tunggu aku tua baru aku bisa bantu orang. Aku pengen aku di usia sekarang aku udah bisa bantu orang, dan aku merasa aku terjawab semenjak aku join bisnis jaringan ini gitu. Oke, ini teman-teman ya, ini catatan yang sangat penting sekali. Jadi jangan pernah alergi dengan yang namanya bisnis direct selling, bisnis jaringan. Memang mungkin saat ini masih banyak yang berkonotasi negatif. Begitu kita ajak untuk gabung, kita tawarkan peluang bisnisnya, banyak yang menghindar. Tapi teman-teman lihat yang tadi Julia katakan, bisnis yang tanpa modal tapi bisa menyebabkan si Julia mendapatkan penghasilan yang luar biasa, mendapatkan passive income yang luar biasa, dan dia begitu yakin untuk membesarkan bisnis Atominya. Sedangkan bisnis yang satu lagi kita harus buat modal yang sangat banyak dengan resiko rugi, resiko kita tidak bisa meninggalkan bisnis tersebut. Maksudnya kita harus setiap hari kita harus running di kafenya, di toko kita, harus turun tangan, dan penghasilannya juga kadang-kadang nggak bisa sangat-sangat luar biasa. Ada batasannya gitu. Jadi teman-teman, kalau nantinya ada teman-teman yang mengajak untuk menawarkan peluang-peluang bisnis di bidang direct selling, networking, silakan dengar dulu, pelajari dulu, jangan langsung ditolak. Karena ini salah satu solusi yang paling bagus di masa COVID ini, di mana kita bisa berbisnis dengan tanpa modal atau dengan modal yang sangat kecil, tetapi dengan peluang mendapatkan passive income yang luar biasa, penghasilan yang luar biasa. Silakan Ko Anton, Bu Yuni. Ya, mungkin kita sudah waktunya closing ya. Saya mau menutup dengan begini. Lebih baik kita mencoba dan gagal daripada kita tidak mencoba sama sekali, sudah gagal. Besok itu bisa berubah karena apa yang kita lakukan hari ini. Hari ini kita melakukan apa, besok baru bisa berubah. Nggak bisa besok berubah tanpa kita melakukan perubahan hari ini. Betul ya? Oke. Benar banget. Julia mungkin mau ada closing statement? Closing statementnya sih, di masa kapanpun gitu, jangan menolak suatu kesempatan yang ada gitu. Jadi kita nggak pernah tahu kita cocoknya di mana gitu. Kalau memangnya di sini itu cocok, ya kalau ada kesempatan ini kita coba lagi, di kesempatan ini kita coba lagi, ya nggak masalah gitu. Karena never know, di satu kesempatan yang kamu pernah tolak, sebenarnya di situ yang kamu bisa sukses. Tapi kamu sudah pernah menolaknya, jadi kamu jalan di tempat gitu. Yes. Mantap. Bro Agus. Saya cuma mau kasih sedikit masukan, teman-teman, dalam berbisnis, dalam berusaha, jangan pernah gengsi, jangan pernah menolak dulu sebelum kita mempelajarinya. Karena jangan kita menganggap suatu bisnis, suatu tawaran peluang bisnis itu dalam konotasi negatif. Kita pelajari dulu baik-baik, nantinya kita bisa melihat bahwasannya hampir semua bisnis itu, apalagi kalau ditawarkan oleh teman-teman yang baik, itu biasanya adalah merupakan suatu peluang yang baik. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang ditawarkan oleh teman-teman baik Anda, terutama apabila bisnis itu berkaitan dengan direct selling atau networking, jangan ditolak, pelajari, mudah-mudahan itu menjadi berkat bagi teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Thank you. Saya akan tutup. Terima kasih Bu Yuni, tadi mungkin ada gangguan jaringan ya. Terima kasih Bu Julie. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih, Thank you.